Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alwi Fajar dari Prodi kelas PAI 4E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pelajaran ilmu jiwa. Saya mengambil judul tentang teori sibernatik. Jadi, apakah itu teori sibernatik? Kita nanti akan belajar bersama, mengetahui bagaimana apa yang dimaksud dengan teori sibernatik dalam ilmu jiwa. Di sini saya sudah mempunyai PPT. Jadi tadi pembukaan yaitu teori sibernatik yang diampu oleh dosen Ibu Hilya As-Soumi, Master Pendidikan. Lanjut, dan ini identitas saya yaitu Muhammad Alwi Fajar, itu NIM dan kelas prodi dan juga pelajarannya. Lanjut untuk masuk ke pengertian teori sibernatik. Jadi sebelum kita lebih jauh dan lebih ke dalam, kita harus mengerti apa yaitu teori sibernatik terlebih dahulu. Di sini pengertian ada 3, yaitu belajar, yaitu pengelolaan informasi. Yang kedua, informasi sebagai penentu proses belajar. Dan yang ketiga yaitu berasumsi bahwa tidak ada suatu proses belajar yang ideal untuk segala situasi. Jadi teori sibernatik itu mencakup 3 komponen pengertian tersebut. Jadi pengertiannya sudah saya sampaikan. Kita lanjut ke selanjutnya, yang B, yaitu teori proses informasi. Jadi di dalam proses informasi, suatu informasi itu dikelola dan diterima, disandi, diterima lagi, disimpan, dimunculkan kembali dari ingatan, dimanfaatkan jika diperlukan. Itu suatu informasi. Dan tokoh-tokohnya yaitu yang pertama Behler dan Snowman. Yang kedua yaitu Bayne. Yang ketiga Tennyson. Itu tokoh-tokoh yang memprakarsai proses informasi, teori proses informasi. Yang kedua yaitu teori proses informasi, mencari itu bagaimana. Ini sudah saya jelaskan, diterima, disandi, terima, yaitu. Kemudian lanjut yaitu yang ke C, komponen proses informasi. Sebelumnya kita sudah membahas teori proses informasi, yang sekarang yaitu komponen-komponennya. Komponennya apa saja? Yaitu yang pertama sensori reseptor, yaitu sering kali disingkat dengan SR. Yang kedua yaitu working memory, yang disingkat WM. Yang ketiga yaitu long term memory. Itu adalah sebuah komponen dari proses informasi. Ada 3,
ya, yaitu SR, WM, dan LTM. Di situ sudah jelas dijelaskan ada 3 ya. Lanjut ke yang pembahasan selanjutnya, yaitu belajar menurut Gagne. Siapa itu Gagne? Yaitu sebuah tokoh ya. Terus belajar menurut Gagne yaitu proses internal ya. Jadi di dalam belajar itu proses internal yang tidak bisa diamati secara langsung dan merupakan perusahaan yang terkait pada situasi tertentu. Jadi proses internal yang tidak bisa diamati secara langsung dan merupakan perusahaan yang terkait pada situasi tertentu. Itulah belajar, proses internal ya. Yang kedua yaitu pembelajaran. Proses penerimaan informasi yang diolah sehingga menjadi keluaran dalam bentuk hasil belajar. Kalau pembelajaran baru ini disebut eksternal. Soalnya menjadi keluaran dalam bentuk hasil belajar. Itu menurut Gagne. Lanjut, tetap insya Allah ini pada belajar menurut Gagne. Yang pertama yaitu interaksi dalam proses informasi. Nah, interaksi dalam proses informasi ini ada 2 ya, yaitu yang pertama kondisi internal. Kondisi internal kita bagaimana? Ya, seperti itu. Bagaimana kita bisa menerima informasi tersebut. Yang kedua yaitu kondisi eksternalnya. Eksternalnya yaitu luarnya. Ya, jadi tadi rumusan dari yang awal. Belajar menurut Gagne. Ya. Lanjut yang keenam yaitu ada 8 tahapan proses pembelajaran. Ada 8 ya. Apa saja itu? Yang pertama motivasi, yang kedua pemahaman, yang ketiga pemerol ya, yang keempat penyimpanan, yang kelima ingatan kembali, yang keenam generalisasi, yang ketujuh pengakuan, yang kedelapan yang terakhir yaitu umpan balik. Jadi tahapan proses belajar itu yang pertama motivasi. Kita termotivasi terlebih dahulu ya. Habis termotivasi kita memahami pemahaman. Setelah pemahaman kita memperoleh informasi tersebut. Pembelajaran itu bagaimana ya. Jadi itu. Terus yang ketiga penyimpanan. Setelah kita peroleh baru kita simpan. Kita simpan ke tahap yang kelima yaitu ingatan kembali. Kita ingat-ingat pelajaran dulu yang telah kita simpan. Ya. Setelah kita ingat kembali generalisasi yaitu pengungkapan, yaitu generalisasi itu pengamalan ya. Setelah pengamalan yaitu pengakuan, diakui oleh beberapa sang belajar ya. Yang terakhir umpan balik, timbal baliknya itu ya. Itulah 8 tahapan proses belajar. Lanjut yaitu pengaturan untuk mengurangi muatan memori kerja. Jadi di sini ada 3. Yang pertama kapasitas belajar, yang kedua peristiwa pembelajaran, yang ketiga yaitu pengorganisasian atau urutan pembelajaran. Lanjut kita ke proses berpikir menurut Landa. Ada 4 pemikiran menurut Landa. Yang pertama algoritmik, yang kedua heuristik, yang ketiga
Sosialis. Yang keempat, Wallis, ya. Itu pemikiran menurut Belanda. Ini insya Allah cuma tambahan. Yang selanjutnya yaitu strategi penataan materi pembelajaran. Bagaimana kita bisa menghasilkan pembelajaran sebuah materi pembelajaran yang maksimal? Kita harus mempunyai strategi, yaitu mempunyai strategi penataan materi pembelajaran. Nah, jadi yang pertama yaitu pemilihan, seleksi dulu. Yang kedua, penataan ukuran. Yang ketiga yaitu rangkuman, Sunmori. Yang sumari Sunmori, ya. Yang keempat yaitu sintesis. Itu tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penataan materi pembelajaran. Kita harus mempunyai itu, ya, seleksinya. Lanjut ke aplikasi teori sibernetik dalam pembelajaran. Tadi kita sudah membahas tentang awal-awal, ya, tentang sebuah tahapan, sebuah teori sibernet, pengertiannya, tentang tahapan pembelajaran, strateginya, ya. Terus banyaklah tadi, ya. Terus di sini yaitu aplikasi teori sibernetik dalam pembelajaran, yaitu pengaplikasiannya, ya. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Jadi kita mengetahui apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita belajar, yaitu insya Allah di sini menentukan tujuan belajar, yaitu pengaplikasiannya di sini nanti. Yang kedua yaitu menentukan materi pembelajaran. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu yang awal tadi tentang menata strategi menata pembelajaran. Nah, itu sudah, ya, jadi di sini nanti hasilnya. Terus aplikasi yang ketiga yaitu mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran. Yang keempat yaitu menyusun materi pembelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, ya. Jadi itulah 4 aplikasi teori sibernetik dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah melihat, terima kasih telah mendukung, dan saya terima kasih pula kepada dosen pengampu yaitu Ibu Hilya Soumi yang telah memberikan saya sedikit pengetahuan, berikan pengalaman dalam belajar. Terima kasih Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya, Muhammad Ali Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.